Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, pada kultum hari ini saya akan membicarakan tentang sesuatu yang mungkin bagi kita tidak terlalu penting, tapi sesungguhnya itu amat penting dan berharga. Yang saya sampaikan ini masih bagian dari apa yang telah saya sampaikan pada minggu-minggu yang lalu. Materi yang saya sampaikan pada hari ini terkait dengan bungkus, atau orang Jawa mengatakan buntel, atau bahasa kita yang agak keren, kemasan. Bungkus atau kemasan sesuatu yang penting, sesuatu yang harus menjadi perhatian kita semuanya, karena bungkus atau kemasan membuat sesuatu itu menjadi menarik, membuat seseorang menjadi senang, membuat seseorang mempunyai perhatian yang lebih. Satu contoh, Unisula sedang membangun atau membuat pintu gerbang yang dibangun oleh Unisula. Kalau kita lihat amat megah, besar sekali. Pintu gerbang yang nantinya kalau dia itu sudah jadi, begitu dia lewat depan Unisula, menengok arah kanan dari satu arah barat, arah kiri akan langsung melihat pintu gerbang. Begitu melihat pintu gerbang, dia akan berkata, bukan main megahnya Unisula dengan pintu gerbang yang besar. Dengan pintu gerbang yang besar pasti berbeda dengan sekedar pintu masuk yang sekarang sudah ada. Dengan pintu gerbang yang besar, kalau sudah tertarik ke Unisula, dia akan masuk ke gedung-gedung, melihat gedung-gedung yang menjulang tinggi, yang indah, yang bagus. Dia sudah tertarik lagi dengan perangkat kerasnya gedung. Setelah itu melihat ke fakultas, yang fakultasnya terakreditasi dengan akreditasi unggul. Semakin menarik. Itu adalah bungkus yang nampak pada mata seseorang, dan itu adalah bungkus yang terlihat, yang membuat orang ada rasa simpatik terhadap lembaga ini. Bungkus itu banyak macamnya, banyak bentuk dari aneka macam bungkus. Kalau panjenengan membaca kitab-kitab besar, kitab hadis atau tafsir atau apa saja, seringkali kita
niyah atau bab niyah, bab tentang niat. Di situ penulis membahas panjang lebar apa itu niat, dan biasanya mereka mengambil hadis yang sudah populer dari Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Semua apa yang dilakukan oleh seseorang hendaknya diawali dengan niat. Kenapa? Karena niat akan menentukan kualitas dari amal yang dilakukan oleh seseorang. Itu adalah bungkus. Ulama mengajarkan kepada kita untuk membuat bungkus dari setiap apa yang dilakukan oleh kita, agar yang dilakukan oleh kita itu bukan sekedar melakukan sesuatu, tetapi melakukannya dengan bungkus yang baik, yang dengan itu dia akan memperoleh hasil yang berkualitas. Bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, pada minggu-minggu lalu saya ulang sekali lagi, Nabi Muhammad telah memberi contoh kepada kita bagaimana membungkus sesuatu yang sesuatu itu menjadi kebaikan bagi orang banyak, menjadi berkah kepada orang lain. Contohnya adalah ketika dia diberi hak meletak hajar aswad di tempatnya, itu hak. Dia sudah diberi kesempatan untuk mempunyai hak, tapi hak itu tidak dia gunakan sebagaimana diberikan kepada dia, tapi hak itu dia bungkus dengan tidak dibungkus dengan serakah, tetapi dia membungkusnya demi untuk kepentingan bersama. Apa akibatnya? Keberkahan datang kepada Nabi Muhammad dari kepala-kepala suku bangsa Arab. Jamaah yang dimuliakan Allah, bulan puasa umat Islam diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan penuh, tidak makan, tidak minum dari pagi sampai sore hari. Mereka melakukan ibadah itu dengan tunduk patuh selama 1 bulan. Andai dia tidak berpuasa, tidak ada seorang pun yang tahu, tapi dia tidak mau melakukan hal tersebut. Dalam 1 bulan puasa itu dapat dilakukan secara baik, secara sempurna, tidak ditinggalkan sama sekali. Kalau kita bertanya, kenapa itu bisa dilakukan, pekerjaan yang seberat itu? Saya katakan seberat itu. Puasa memang berat. Buktinya kita sekarang ini setelah ibadah puasa wajib, pertanyaan kita, apakah kita setelah Ramadan yang lalu sampai dengan detik ini kita sudah melakukan puasa sunnah? Apakah ayyamul bid, ayyamul sur, atau Senin Kemis?
ibadat, karena itu sunat, tidak wajib. Ketika kita melihat kepada bulan puasa, puasa itu 1 bulan penuh dilakukan tanpa ada rasa keluh kesah, dengan baik, tamat 1 bulan. Pertanyaannya kita adalah, kenapa kita bisa melakukan hal tersebut dengan senang hati, dengan rasa ringan, dengan rasa bahagia, bangga? Karena kita mempunyai bungkus yang baik. Bungkus itu apa? Adalah iman. Di mana ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, dan seterusnya, iman inilah, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman kepada Allah, sebagaimana minggu-minggu yang lalu, bahwa orang yang beriman mempunyai tanggung jawab bahwa dia tidak boleh sama sekali untuk tidak mau melakukan apa yang telah disyariatkan oleh Allah kepada kita yang beriman. Maka iman inilah yang membuat bungkus seseorang bisa menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan, yang dengan demikian dia memperoleh pahala dari Allah. Kalau kita bicara sebaliknya, andai kita puasa 1 hari penuh, andai kata kita tidak makan 1 hari penuh, dari pagi sampai sore tidak makan, tidak minum, sebagaimana kita melakukan puasa. Kalau tidak ada bungkusnya, tidak ada amal niat, maka amalan kita tidak memperoleh pahala apapun. Dan kemudian kita melihat lain lagi, kita melihat makan, kita melihat minum, kita melihat kebutuhan seksual seorang suami istri di siang hari. Ketika dia bungkus makan, ya, ketika dia bungkus makan dan minum akan memperoleh pahala. Ternyata makan yang apabila kita bungkus dengan iman, minum kita bungkus dengan iman, kebutuhan seksual manusia kita bungkus dengan iman, menjadi bagian daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari apa yang saya sampaikan, saya ingin menggarisbawahi, siapapun, orang manapun atau orang siapapun, ketika diberi kesempatan, diberi waktu untuk menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang yang harus melakukan atau memimpin masyarakat, memimpin sebuah lembaga, jika kepemimpinan yang dia miliki, yang dia peroleh, apabila dia mau membungkus kesempatan itu dengan bungkus sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad, maka kesempatan itu akan menjadi pahala yang besar baginya di hari-hari kemudian. Itulah arti pentingnya sebuah bungkus, dan itulah kenapa para
biasanya kemudian diawali dengan babul ilm atau bab tentang ilmu, karena mereka ingin bahwa